Ya, siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Ya, ini oke. Ini sudah hadir ya angkatan 2022, 2023 sudah ada di sini? Ada ya? Berapa orang ini? Sudah 103. Oke. Saya izin share screen ya. Saya akan men-share screen-kan komputer ini. Kenapa belakang saya kok jadi serem ya, belakang saya kok jadi ada item-item ya. Tuh, bisa. Ya, udah. Bentar ya. Saya izin share screen modul ya. Salah kan ya. Ya. Ini apa sih? PDF yang saya share screen. Oke, baik. Ini nanti untuk teman-teman yang belum bergabung ya, nanti tolong disampaikan ke mereka ya. Sudah terlihat belum ya profilnya? Sudah, Ibu. Sudah ya, baik. Nah, ini kenapa kok Bu Anila ngontak angkatan 2023 sama 2022 ya? Karena begini, kalau yang angkatan 2022, ini kan sekarang semester 5 nih, habis ini masuk semester 6 ya. Ya sudah banyak dari Anda yang sudah akan mengajukan magang setelah proses ini ya, setelah UAS selesai itu sudah banyak banget yang mengajukan magang. Oke ya, kemudian eh, untuk yang angkatan 2023, nanti kan Anda semester depan itu berarti semester berapa, Dik? Semester 4 ya? Selesai UAS semester 4, Anda itu sudah boleh untuk melakukan magang karena sudah dianggap Anda masuk sebagai semester mahasiswa semester 5. Gitu ya. Nah, terus terang kalau misalkan kita akan briefing nanti, pasti nggak akan punya waktu gitu ya untuk anak 2023, maka saya ikutkan sekarang untuk briefing supaya Anda terpapar dengan informasi mata kuliah pilihan magang. Saya nggak ngomong magang secara umum ya, tapi ini magang untuk mata kuliah pilihan magang 1 dan magang 2. Gitu ya. Jadi Anda harus membayangkan mulai sekarang mindset-nya itu berubah. Jadi jangan, Bu, saya izin mau melakukan magang. Bukan Anda izin melakukan magang, tapi Anda mau mendaftar untuk mengambil mata kuliah pilihan magang 1 atau magang 2. Nah, aktivitas kuliah pilihan magang 1 atau magang 2 itu bentuknya adalah magang dan juga pelaporan. Aktivitasnya berupa itu, gitu ya. Jadi bukan lepas magang biasa itu enggak. Ya makanya kenapa ada diatur ketentuan-ketentuan kapan Anda harus mendaftar gitu ya. Enggak boleh mepet-mepet, harus ada dosen wali. Karena dosen wali itu yang akan melakukan proses pembimbingan, bukan proses menandatangani laporan. Paham sampai sini ya? Yang melakukan proses penilaian, pembimbingan, menilai Anda itu hasilnya seperti apa, capaiannya, maka itu dilakukan oleh dosen pembimbing. Maaf, dosen wali, dosen pembimbing. Sehingga kalau Anda sudah langsung melakukan magang tanpa ada dosen pembimbing, yang menilai proses awal Anda itu siapa? Kan nggak ada. Ya, makanya ada ketentuannya. Ya. Oke, baik. Nah, nanti ini saya sedang menyusun merevisi ya modul mata kuliah pilihan magang 1 2. Nanti ini rencananya akan saya unggah di websitenya fakultas. Jadi Anda bisa masuk ke apa namanya?
ff.uner.ac.id sekarang belum saya unggah ya, nanti beberapa informasi di sana akan, kita revisi, kita perbaiki mengikuti dinamika mahasiswa yang sekarang, gitu ya. Jadi karena yang berproses itu hasil evaluasi ya dari mahasiswa yang melakukan magang kemarin dan juga dari beberapa tempat, magangnya, ya. Saya akan ceritakan ya, sehingga ada, sedikitlah perubahan-perubahan untuk, lebih mentertibkan supaya prosesnya nanti Anda tidak bermasalah, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi kita briefing di sini adalah untuk bagi mahasiswa yang nanti punya keinginan atau rencana untuk mendaftar sebagai peserta mata kuliah pilihan magang 1 atau magang 2. Jadi yang berminat untuk mengambil matkul pilihan, singkatannya MKP ya, MKP itu mata kuliah pilihan. Oh, matkul pilihan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada baca MKP maksudnya mata kuliah pilihan. MKP magang 1 atau magang 2 gitu oke. Nah, bedanya apa MKP magang 1 magang 2? Bedanya hanya di SKS. Kemarin saya sudah menanyakan sama Pak Krismawan terkait dengan PKL itu seperti apa, apakah masih ada atau tidak. Kemarin pernyataan dari Pak Krismawan itu per 2 hari yang lalu, itu, nggak ada, Bu. Jadi kembali ke magang 2 gitu ya. Nah, bedanya magang 1 dan magang 2 itu hanya terpaut pada durasi waktu. Magang 1 itu 2 SKS, magang 2 4 SKS. Nah, 1 SKS itu setara. 1 SKS itu setara dengan 45 jam Anda belajar. Ya, kalau belajarnya modelnya melalui aktivitas magang dan membuat, menyusun laporan ya aktivitasnya itu, ya. Oke, saya hanya buka dari modulnya ya, supaya nanti modul ini akan jadi pegangan Anda ya. Sementara masih saya perbaiki dulu isinya. Nah, ini deskripsi tentang mata kuliah magang. Intinya mata kuliah pilihan magang itu ya mata kuliah. Kalau mata kuliah, berarti harus apa? Harus diprogram dulu atau harus ada KRS-nya, gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau ada KRS-nya, berarti Anda harus dengan persetujuan dari dosen walinya, karena dosen wali yang akan KRS tersebut. Maka dari awal Anda harus buka komunikasi, diskusi dengan dosen wali ini ya, dosen wali terkait dengan apakah Anda punya niat nih, Anda punya minat mau melakukan magang, Anda diizinkan apa enggak, gitu ya. Kalau sudah diizinkan, Anda bisa proses perizinannya. Kemudian pada saat KRS, jangan lupa juga Anda memprogram KRS-nya. Bu, gimana kalau misalkan kami tidak melakukan proses KRS? Ya, dianggap gugur ya, dianggap Anda bukan peserta mata kuliah magang. Karena mata kuliah, ya namanya mata kuliah harus ada proses KRS-nya. Daftar mahasiswanya jelas ada di Cyber. Kemudian yang kedua, entry nilai, hasil penilaian nanti itu akan di-entry pulang melalui Cyber. Jadi kalau Anda nggak KRS, nah terus saya sebagai PJMK akan memasukkan nilai Anda bagaimana caranya? Kan nggak bisa ya. Gitu, oke. Nah, kalau untuk mata kuliah magang ini sebenarnya tujuannya itu adalah apa? Anda di sini diharapkan nanti, ya kan Anda nanti kan yang paling kecil kan berarti semester 475 ya. Mungkin belum banyak, apa namanya, pelajaran-pelajaran atau kuliah-kuliah terkait dengan bekal dasar kefarmasian yang Anda peroleh mungkin belum banyak ya. Sehingga untuk kegiatan magang ini tujuannya adalah diharapkan nanti para peserta mata kuliah ini itu mendapatkan gambaran tentang kondisi nyata aktivitas-aktivitas kefarmasian yang ada di lapangan gitu. Di dunia kerja itu kan Anda belajar tuh banyak ada pelajarannya macam-macam ya. Anda belajar analisis, Anda belajar apalagi nanti formulasi, berformulasi, Anda belajar terkait dengan, apa namanya, pengelolaan obat, Anda belajar basic banget di semester 2 mungkin Anda belajar terkait dengan istilah-istilah kefarmasian. Nah, itu semua ada kaitannya dengan apa sih, gitu ya, aktivitas kefarmasiannya itu wujudnya kayak gimana sih di lapangan itu. Nah, itu. Jadi Anda nanti diharapkan belajar terkait dengan aktivitas kefarmasian itu.
Nah, capaian pembelajarannya apa? Satu, mampu identifikasi permasalahan yang ada di institusi tempat magang. Nah, ini Anda bisa diskusi dengan pembimbing lapangannya, gitu ya. Kemudian nanti permasalahan ini dituangkan dalam laporan. Nah, lalu setelah Anda bisa mengidentifikasi permasalahan, terus kemudian Anda mengidentifikasi kira-kira penyelesaiannya itu seperti apa, ya. Nah, penyelesaian seperti ini itu sesuai dengan teori atau kuliah yang Anda dapatkan itu apa. Ya, teori penunjang di sini adalah mata kuliah yang Anda dapatkan, teori-teori yang Anda dapatkan gitu ya, misalkan terkait dengan analisis, oh ternyata ini ada hubungannya nih dengan kimia organik atau kimia anorganik. Nah, itu Anda tuliskan di sana. Nah, karena ini capaian, maka kan ini harus diukur ya, harus dinilai ya. Gimana dosennya tahu bahwa menilainya nanti akan ada dua. Yang satu dari praktisi atau pembimbing lapangan di tempat magang Anda, yang kedua adalah dosen pembimbing. Ya, bukan dosen wali, tapi dosen pembimbing. Nah, dosen pembimbing itu kan harus menilai ini. Pasti nanti dosen pembimbing akan menanyakan terkait dengan ini dan juga membaca dari laporan Anda. Maka perhatikan betul laporannya itu seperti apa. Di modul ini saya sertakan formatnya ya untuk laporan. Anda isinya itu meliputi apa saja gitu. Supaya apa? Supaya ini tertangkap. Kalau Anda itu dinilai, oh, Anda mampu mengidentifikasi masalah aktivitas-aktivitas kefarmasian yang ada di tempat magang. Oh, Anda mampu menganalisis permasalahan tersebut dan penyelesaiannya itu sesuai dengan teori dan regulasi yang ada, ya. Kemudian Anda mampu bersikap dengan baik, maka pasti nilainya menjadi optimal. Tapi kalau Anda nggak mampu, ya nilainya bisa jadi B atau B, C atau C. Ya, jadi semua itu tertangkap dari mana? Dari laporan. Kalau laporan Anda tidak berisi hal seperti ini, maka ya gimana dosennya akan menilai? Paham ya sampai sini? Nah, kemudian waktu pelaksanaannya, ingat tadi Bu Anila menyampaikan bahwa magang itu satu SKS setara dengan 45 jam, ya. Sehingga Anda bisa membreakdown, kalau Anda berminat mengambil mata kuliah magang satu, ini maksudnya adalah mata kuliah ya, mata kuliah magang satu, maka durasi magang Anda totalnya harus minimal 90 jam. Kalau Anda mau mengambil mata kuliah pilihan magang 2, maka durasi waktunya minimal 180 jam. Ini jelas ya? Sini, sini. Oke, yuk sama-sama. Ya, gitu ya. Nah, nanti Anda hitung sendiri. Tahunya nanti dari mana, Bu? Di portofolio nanti akan jelas, akan terlihat. Anda kan tuliskan di situ tuh, jam ini jam sekian sampai jam sekian, jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu sebagai breakdown. Nah, ini nanti akan memverifikasi berapa sebenarnya total waktu yang Anda gunakan dalam magang, itu akan diverifikasi oleh dosen pembimbing. Ya, jika Anda mengumpulkan laporan. Mbak, Mbak, bentar. Ya, sebentar saya mohon izin untuk ini dulu sebentar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Ini suara saya lebih terdengar atau lebih nggak terdengar kalau pakai ini? Terdengar ini. Terdengar ya. Oke, sebentar. Baik ya. Nah, idealnya kegiatan magang itu dilakukan setelah Anda melakukan KRS. Jadi Anda KRS dulu, baru kemudian memprogram magang satu atau magang dua. Bu, gimana maksudnya? Ya, jadi magangnya diambil pada saat selama 1 semester ya. Di dalam 1 semester itu Anda ambil, Anda kan bisa ya, misalkan
eee, magang itu setiap harinya nggak harus 8 jam kan, bisa juga sebagai istilahnya part-timer gitu ya, untuk freelance gitu ya. Misalkan setiap hari 3 jam, 4 jam, sehingga nanti habis dalam durasi mungkin 2 bulan atau 3 bulan selama Anda menempuh semester itu. Boleh seperti itu? Boleh. Sebenarnya yang diharapkan adalah seperti itu. Ya, sehingga tertib nanti proses, pengelolaan untuk, mata kuliah ini, gitu ya. Nah, kalau Anda melakukan seperti ini, maka titik terakhir Anda selesai magang itu ada di tatap muka ke-14. Artinya apa? Tidak boleh ada aktivitas magang ketika Anda sudah masuk UAS. Clear sampai sini, karena apa? Pengalamannya sudah menjadi lebih kacau, termasuk juga penilaiannya, Anda nggak bisa menyelesaikan laporan dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian, kalau misalkan ya seperti jadi pada saat ini, ada jeda antar semester, ya. Misalkan kayak ini, dari semester 4 menuju ke semester 5, iya iya, Gracia? Oh, saya pikir ada yang tanya. Misal nih, setelah semester 4 masuk ke semester 5 atau semester 5 masuk ke semester 6, Anda mau, mendaftar untuk mau mengikuti mata kuliah pilihan, magang 1 atau magang 2. Nah, kalau seperti ini harus sadar diri, mata kuliah pilihannya belum dibuka, di KRS belum ada, iya kan? Karena KRS-an belum ada, belum berjalan. Maka maka Anda harus mendaftar ke PJMK bahwa, "Bu, saya mau mengambil mata kuliah pilihan magang." Ya, dan otomatis PJMK kan akan tanya, "Oke, kamu kapan ngambilnya? Atau kapan rencana melakukan magang?" Kenapa kok ditanya begitu? Karena proses berikutnya adalah sebelum Anda magang, itu seharusnya sudah ada dosen pembimbing yang membimbing, iya kan? Nah, jadi pasti harus jauh-jauh hari mendaftar ke, PJMK magang. PJMK magang itu Bu Anila ya, PJMK mata kuliah magang itu Bu Anila. Oke. Nah, juga harus sudah fix untuk urusan disetujui. Dosen wali sudah setuju, syaratnya dosen wali harus setuju. Kenapa kok syaratnya harus dosen wali setuju? Karena ini akan berlanjut sampai ke proses nanti sampai di belakang ya. Jadi Anda magang, kemudian harus di-approve juga KRS-nya. Kalau dosen wali tidak setuju Anda melakukan magang di tempat tertentu, ya, selama durasi tertentu. Misal nih, dosen wali melihat Anda tidak macam-macam ya pertimbangannya ya. Mungkin secara kesehatan tidak pas untuk tempat tersebut, atau tempat magang itu dirasa kurang cocok lah ya, kurang ideal sebagai tempat untuk Anda mendapatkan pengalaman-pengalaman tadi, ya. Contoh misalkan tempatnya itu ada apotek, tapi apotek nggak bisa diakses. Nah, pasti dosen wali nggak menyetujui Anda untuk magang di tempat itu. Itu hak prerogatifnya dosen wali, ya. Karena pada saat di, proses akademik, dosen wali itu adalah perwakilan orang tua Anda ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda, persetujuan dosen wali buktinya apa? Buktinya adalah ada di form, permohonan magang. Jadi ketika Anda ada form permohonan untuk melakukan magang ya, itu harus diisi, Anda isi, kemudian dosen walinya setuju atau enggak, dosen wali kalau setuju akan membubuhkan tanda tangan di situ. Nah, ingat pertimbangan dosen wali membubuhkan tanda tangan artinya setuju. Setuju meliputi apa? Meliputi 1, durasi magangnya. Dosen wali setuju dengan durasi magang itu. Yang kedua, aktivitas itu tidak mengganggu, perkuliahan Anda, tidak mengganggu, nilai akademik Anda nantinya, tidak menimbulkan permasalahan baru terkait dengan proses akademik Anda. Yang ketiga, dosen wali juga, setuju dengan tempat magang yang dituju. Paham ya? Jadi ini harus Anda diskusikan dulu dengan dosen wali. Jadi Anda wajib mendiskusikan dan mendapatkan setuju dosen wali sebelum Anda mengajukan permohonan izin kegiatan magang. Jadi gini, harap dibedakan ya. Kalau Anda mau magang, Anda menuju ke tempat magangnya dulu, kan Anda mengajukan lamaran ya.
Intinya kan ada yang mengajukan lamaran. Saya mau magang di sini gitu, karena ini kan magangnya magang mandiri, Anda yang mencari sendiri, jadi Anda mengajukan lamaran. Ya, ketika Anda mengajukan lamaran, bukti bahwa sama fakultas nih ya, sama pimpinan fakultas itu Anda diizinkan untuk mengajukan lamaran ke institusi tersebut. Buktinya apa? Ada surat izin aktivitas magang. Ya, jadi itu harus Anda urus dulu sebelum Anda mengajukan lamaran. Bu, tapi kalau misalkan ternyata lamaran saya ditolak, ya sudah nggak apa-apa. Nanti mengajukan surat lagi, memproses surat lagi ke fakultas di tempat magang yang berbeda. Jadi Anda bayangkan ya kalau Anda punya perusahaan, kemudian ada mahasiswa yang melamar ke Anda. Pertanyaan pertama, ini benar nggak sih anak farmasi UNER? Begitu kan? Boleh nggak sih sama tempatnya itu untuk magang di tempat saya? Sebelum Anda sebagai pimpinan atau Bu Andila sebagai pimpinan memutuskan saya menerima, pasti saya harus tahu betul bahwa mahasiswa ini yang mau magang di tempat saya ini siapa, kan pasti gitu. Nah, itu buktinya adalah surat izin tadi. Jadi surat izin itu bukan diproses, ya kalau, perusahaannya minta diurus, kalau nggak minta nggak diurus, nggak gitu. Ya, itu adalah surat jalan Anda bahwa, oh ya Anda ini dan Anda diizinkan. Oke. Nah, nanti saya akan Bu Anil akan buatkan prosedurnya lagi ya, tahapan prosedurnya yang ada panah-panah itu sampai Anda jelas nanti seperti apa. Ini sudah ada prosedur tapi perlu, saya harus evaluasi lagi melihat yang kasus yang kemarin dan kasus-kasus yang kali ini ya, yang sudah masuk beberapa kasus. Ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi Anda yang pertama adalah kalau bingung Anda langsung temui dulu Bu Andila. Setelah ketemu Bu Andila, diskusi Anda mau magang di mana, tempatnya mana, dihitung dulu 90 atau 180 jam, baru kemudian Anda diskusi dengan dosen walinya. Setelah dosen wali setuju, nanti menandatangani form tadi, ya, form permohonan kegiatan magang. Nah, form ini digunakan untuk proses atau mengajukan surat izin magang ke fakultas. Ya, jadi nanti Anda buka di websitenya fakultas, kemudian di sana ada Gform yang diisi. Gform itu lampirannya adalah eh, form permohonan magang yang disepengetahuan atau disetujui oleh dosen wali. Sampai sini clear ya. Nah, setelah itu baru kemudian nanti fakultas akan menerbitkan surat izin magang. Ingat ya, proses dari Anda mendaftar sampai dengan surat itu turun itu biasanya 1 minggu rata-rata. Dan Anda harus kontrol karena apa? Bagian akademik itu juga nggak akan setiap hari bukain Gform itu. Ya, kalau misalkan Anda proaktif lah ya, Anda harus ke bagian akademik, namanya Pak Amin ya, temui Pak Amin, Pak, saya mengajukan ini gitu. Baru kemudian nanti Pak Amin akan menerbitkan suratnya. Kalau nggak begitu, bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, suratnya nggak akan turun. Kalau surat itu tidak turun, Anda tidak boleh mendaftar mata kuliah magang. Ya, clear ya sampai sini ya. Kalau surat itu tidak turun, maka Anda tidak boleh mendaftar di mata kuliah magang. Ya, setelah itu proses berikutnya itu apa? Mendaftarkan diri ke PJMK Magang. Untuk semester ini, PJMK-nya Bu Anila, jadi Anda mendaftarkan ke saya. Ya, pendaftaran itu paling lambat kan nanti kan setelah Anda dapat, mohon maaf, setelah Anda dapat surat izin dari fakultas, Anda kan kemudian menuju ke tempat instansi magang. Anda punya kesepakatan di sana kan? Ngomong, bicara sama yang punya gitu ya, sama ownernya atau sama apoteker yang ada di sana. Bu, saya boleh magang tanggal sekian sampai sekian, setiap hari saya berapa jam. Nah, kalau itu sudah selesai, pastikan bahwa tanggal yang Anda proposkan itu adalah 3 minggu dari Anda daftar ke PJMK, ke saya. Karena Bu Anila butuh waktu 3 minggu untuk memproses dosen pembimbing magang. Dan untuk kali ini nanti untuk semester berikut ini ya, semester masuk yang semester depan ini saya tidak akan lagi excuse. Jadi kalau Anda tidak mendaftar jauh-jauh hari, maka saya nggak akan terima permohonan untuk magangnya. Clear ya? Kenapa? Karena dosen pembimbingnya itu nggak bisa diskusi dengan Anda sebelum Anda berangkat. Tahu-tahu udah selesai, udah gini. Ya.
Pengalaman yang kemarin udah seperti itu deh, yang untuk yang berikutnya evaluasi, jadi 3 minggu sebelum Anda sepakat tanggal magang berapa, Anda harus menghubungi Bu Anila untuk mendaftar. Nanti ketika mendaftar ke saya, maka saya akan meminta Anda mengisi G-form. G-form peserta pendaftaran, bedakan ya, kalau Anda di websitenya fakultas itu adalah G-form untuk mengajukan surat penerbitan atau pembuatan surat izin magang. Ya, itu adalah surat izin magang, bedakan. Ini G-form juga soalnya. Nanti kalau ke Bu Anila nggak pegang akses G-form magang itu. Kalau ke Bu Anila adalah G-form untuk mendaftar sebagai peserta kuliah magang 1 atau 2. Artinya apa? Kalau yang ke fakultas nggak ada hubungannya sama nilai. Anda diterbitkan surat izin, ternyata nanti, oh Anda nggak punya dosen pembimbing, nggak ada nilainya, nggak ada apa, ya sudah, nggak ada hubungannya. Kan itu nggak ada hubungannya dengan nilai. Ya, karena itu hanya sebatas izin magang. Tapi kalau Anda mendaftar sebagai peserta kuliah magang, maka ini akan berhubungan dengan proses penilaian, proses evaluasi kegiatan dan juga penilaian. Clear ya sampai sini ya. Jadi nanti Anda menghubungi saya, kemudian saya akan meminta Anda mengisi G-form-nya. Di G-form itu nanti ada beberapa yang Anda unggah. Salah satunya adalah salah 2 ya yang diunggah. Yang pertama adalah form persetujuan dari form permohonan magang disetujui dosen wali, itu mohon juga diunggah. Yang kedua adalah surat, izin magang yang diterbitkan oleh fakultas. Oh, estimasi saya itu 1 minggu, tapi kalau misalkan ternyata mungkin sampai 2 minggu saya belum keluar, terbit ini, nanti Bu Anila, Anda wajib lapor ke Bu Anila ya, hubungi saya, nanti mungkin, saya akan berikan keputusan itu beda-beda ya case-nya, karena kan tidak sama, jadi saya tidak bisa menjawab, kalau seperti itu boleh enggak, ya, nanti beda-beda case-nya. Dilihat dulu kenapa kok itu belum diterbitkan gitu suratnya, ada masalahnya ada di mana. Clear ya sampai sini ya. Jadi saya tidak akan, langsung, "Oh nggak apa-apa," gitu, enggak ya, tapi kita lihat dulu ya supaya nggak menyulitkan Anda di belakang nanti. Oke, kemudian setelah itu kalau Anda sudah mengisi G-form tadi, maka saya akan memberikan Anda link WA grup peserta mata kuliah magang. Nah, di situ Anda wajib bergabung di situ kenapa? Karena semua informasi nantinya terkait dosen pembimbingnya siapa, surat tugasnya saya akan share di situ, kemudian pelaporannya dan penilaiannya juga saya akan umumkan di situ. Ya, termasuk nanti misalkan ada data-data, kok ada kurang ini, laporannya kurang ini, atau belum ada nilai dari ini. Itu semua komunikasi kita ada di grup mata kuliah, grup peserta matkul magang ya. Jadi grup peserta kuliah magang ada di sana ya, semua informasi ada di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke ya. Nah, kegiatan magangnya nanti modelnya macam-macam ya. Anda bisa mengamati, bisa melakukan sesuatu, dan pasti ada diskusi. Nah, diskusi ini minimal adalah 3 kali dengan dosen pembimbing ya. Diskusi dengan dosen pembimbing itu minimal 3 kali. Kalau sama pembimbing lapangan kan pasti Anda akan sering ya, karena Anda di tempat magang itu sering ketemu dengan pembimbing lapangan ya. Tapi kalau dosen pembimbing minimal 3 kali. Persiapan saat Anda mau berangkat, supaya Anda dibekali apa-apa saja yang harus Anda perhatikan. Kemudian saat pelaksanaan dan juga pada saat penyelesaian magang, penyusunan laporan, gitu ya. Jadi itu wajib sesuai dengan kesepakatan dengan dosen pembimbing. Maksudnya apa? Kalau misalkan dosen pembimbing merasa ini diskusi kan namanya minimalnya 3 kali, maka mungkin dosen pembimbing merasa perlu ditambahkan, gitu ya. Atau misalkan dosen pembimbing merasa kayaknya kita sudah cukup Mbak diskusi, kamu sudah ngerti semuanya begini begini begini. Oke, nggak apa-apa, kayaknya sudah cukup diskusinya, ya boleh. Ya, sekali lagi itu kembali itu adalah haknya dosen pembimbing. Paham ya? Jadi bisa jadi dosen pembimbingnya beda. Dan mekanisme diskusi dengan dosen pembimbing itu juga beda-beda, ya. Tergantung komunikasi Anda. Jangan ini ya, saya tuh heran dengan Anda, ini ada masalah, saya sampaikan ya sekalian ya. Dosen pembimbing Anda itu beda-beda. Jadi terus jangan disamaratakan. Ya, yang satu nanti diminta presentasi, semuanya minta presentasi. Kan nggak begitu, ya. Proses diskusi oleh dosen pembimbing itu terserah dosen pembimbingnya. Kalau dosen pembimbingnya kita harus offline ya, Anda datanglah offline dengan dosen pembimbing, ketemu face to face gitu ya.
atau dosen pembimbingnya, "Mbak, kita diskusinya online aja deh." Ya silahkan diskusi online. Ya, atau kemudian dosen pembimbingnya, "Saya kok bingung ya, kamu bikin ya PPT gitu, slide, nanti kamu tunjukkan, kamu seminarkan ke saya ya." Namanya seminar itu kita presentasikan ya. Kamu presentasikan ke saya, kamu seminarkan ke saya pengen lihat sih kayak gimana, saya kok bingung kalau kita diskusi kayak gini. Itu beda-beda setiap dosen dan nggak nggak masalah. Kenapa kok beda-beda? Harusnya sama, tapi bisa jadi Anda kan maksudnya begini, Anda sadar nggak sih tidak semua dari mahasiswa itu bisa berkomunikasi lisan dengan sama dengan baik gitu, dengan mudah, kan nggak semuanya ya. Kalau untuk mahasiswa yang sulit berkomunikasi lisan dengan baik, bisa jadi dosen pembimbingnya akan memutuskan, "Kamu harus saya latih nih." Jadi diminta presentasi justru. Ya sampai sini ya, atau harus bawa ini, harus bawa itu gitu. Jadi macam-macam ya diskusi dengan dosen pembimbing ini nggak ada apa namanya, tidak ada ketentuannya seperti apa, ketentuan yang kami atur hanya frekuensinya itu minimal 3 kali dengan dosen pembimbing. Nah, nanti itu apakah perlu tanda tangan? Boleh dituliskan di portofolio, Anda tuliskan ya, aktivitasnya diskusi dengan dosen pembimbing siapa, itu boleh. Ya, nanti di lembar penilaian dosen pembimbing saya akan tunjukkan, dosen pembimbing itu akan menuliskan, Anda sudah diskusi berapa kali dengan beliau, itu akan dituliskan dosen pembimbing. Dan itu bisa jadi menjadi salah satu faktor penilaian beliau ya, terkait dengan kondisi ini. Kemudian kelas pembelajaran yang lain ya adalah seminar hasil. Yang dimaksud seminar hasil ini di sini apa sih? Anda menseminarkan, Anda menyajikan, melaporkan kegiatan yang Anda lakukan. Ini kan mahasiswa, ada berapa nih sekarang yang bergabung? Mungkin sekitar 140 mahasiswa ya. 140 mahasiswa ini bisa jadi magang di tempat-tempat yang berbeda. Anda mendapatkan hasil yang berbeda-beda. Jadi di saat sesi ini itu Anda akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan di tempat magang, yang Anda pelajari di tempat magang. Selain itu juga sebagai wadah sharing dengan temannya ya. Oh ternyata di situ kita bisa belajar itu ya, kita bisa lihat itu ya. Siapa tahu nanti temennya untuk semester depannya, dia kepengen juga nih magang di tempat itu, kan bisa share yang begitu, ya. Di samping itu, yang paling utama adalah pada saat di seminar hasil nanti, dosen pembimbing juga akan memberikan masukan ya, mungkin ada hal-hal yang Anda temui di lapangan itu ternyata, tidak sejalan dengan ilmu yang seharusnya, dengan teori yang seharusnya, maka dosen pembimbing nanti akan meluruskan supaya Anda tidak bermasalah atau terkendala pada saat Anda melakukan ujian-ujian di belakang hari nanti, termasuk ujian CBT, ujian nasional ya, kompetensi nasional. Jadi seminar hasil ini diseminarkan bukan di depan dosen pembimbing masing-masing ya, tapi dalam satu kelas besar, di depan semua, di depan seluruh peserta mata kuliah magang pada saat semester itu. Dan dihadiri oleh para dosen pembimbing. Ya, nanti dosen pembimbing akan memberikan penilaian juga pada saat seminar hasil ini. Clear ya sampai sini ya. Jadi maksud seminar hasil itu ya, bukan seminar pada saat Anda diskusi dengan dosen pembimbing, tidak. Tapi Anda menseminarkan, mendiseminasikan ya, menyampaikan di depan teman-teman yang lain dan dosen pembimbing. Ya. Jadi nanti dalam bentuk kelas besar, nanti Bu Anila yang akan membagi karena pesertanya itu banyak. Kalau yang seperti semester ini ya, semester ini total peserta magang, baik magang durasi magang, baik magang 1 SKS, 2 2 SKS, 3 SKS, 4 SKS, 10 SKS, 20 SKS. Total keseluruhan peserta adalah 188 peserta untuk semester ini. Ya, jadi nanti pasti Bu Anila akan membagi-bagi gitu ya, akan dibagi menjadi beberapa kelas supaya semuanya bisa menyampaikan dan mempertanggungjawabkan hasil kegiatan magang yang sudah dia lakukan. Gitu ya, itu sebagai contoh yang semester kemarin. Saya nggak tahu nanti semester depan ini ada berapa banyak gitu ya pesertanya. Bu Anila sih berharap kalau prosesnya lancar, kuncinya itu ada di penetapan dosen pembimbing. Ya, makanya kalau Anda ngurus dosen pembimbingnya itu 3 minggu sebelum Anda berangkat magang, insya Allah nanti bisa lancar. Jadi nanti akan saya bagi gitu ya. Yang sudah selesai duluan nanti berarti seminar hasilnya adalah pada saat UTS gitu ya. Tapi yang
masih menjalani proses magang dan mungkin ada yang magang di belakang-belakang, ya nanti seminar hasilnya pada saat UAS sehingga bebannya tidak terlalu banyak gitu. Anda juga nggak capek dia karena terlalu mepet. Oke, ini adalah nah, ini bagaimana Bu? Nilai ini ada dua. Ya, yang pertama adalah nilai dari dosen pembimbing, yang kedua adalah nilai dari pembimbing lapangan. Ya, semua ada formnya. Dosen pembimbing ini yang dinilai. Ya, sama seperti capaian tadi dan ini dinilai berdasarkan apa? Dari laporan Anda, dari proses diskusi dengan Anda, dari presentasi Anda di seminar hasil akhir itu akan dinilai ini. Kemudian ada nilai soft skill-nya ya, dari kedua dosennya. Kemudian pembimbing lapangan ini yang dinilai. Ya, apakah Anda paham dengan materinya, ketika Anda diinstruksikan sesuatu, apakah Anda mengerti, kemampuan untuk menyampaikan pendapat, nah ini macam-macam ya, Anda nanti bisa baca di modul. Nah, untuk proses penilaian ini, maka Anda bayangkan, otomatis saya butuh sebuah nilai sebagai pengelola di sini, sebagai tim pengampu di sini, itu butuh dokumen ya untuk proses penilaian ya. Pasti nanti harus ada logbook. Nilai ingat ya, aktivitas karena Anda peserta mata kuliah, ini kan namanya per orang ya, bukan kelompok ya, orang. Sehingga setiap individu itu harus ada logbook harian. Bisa mengikuti format nanti yang ada di modul ini, itu sudah ada formatnya, atau bisa mengikuti format yang suka di tempat magang, boleh. Kemudian yang kedua adalah menyusun laporan magang, itu sesuai dengan format yang ada di modul ini, dan juga ada slide seminar hasil. Nanti file ini dikumpulkannya kapan? Ya, kalau untuk pengumpulan fisiknya itu bisa saya belakang boleh ya, tapi filenya, softnya itu harus dikumpulkan sebelum seminar akhir ya, sebelum seminar akhir. Kenapa? Karena di situ nanti dosen pembimbing butuh untuk melihat keseluruhannya, gitu ya. Dan sebenarnya saya bisa berharap sih sebenarnya mungkin 7 apa namanya? Kok dan form ini juga nanti Bu Anila akan menghubungi ke masing-masing tempat magangnya untuk minta penilaian. Jadi gini, Anda udah selesai magang nih kan, mungkin udah selesai mungkin sebulan atau 2 bulan yang lalu, tapi tempat pembimbing magang kan belum ngasih nilai. Maka nanti Bu Anila akan menghubungi beliau untuk meminta nilai, saya kirimkan penilaian form penilaian termasuk dengan ini. Kalau nggak ada laporan magangnya, nggak ada logbook hariannya, beliau mungkin sudah lupa dengan Anda. Ini yang mana ya, magangnya mana udah nggak ingat gitu kan. Maka harus ada ini supaya memudahkan proses penilaian oleh pembimbing lapangan juga. Sampai sini pertanyaan nggak? Clear ya? Nah, ini adalah ketentuan peserta. Untuk kuliah magang 1 dan magang 2 itu boleh diikuti oleh peserta oleh mahasiswa yang masuk semester 5 atau semester 4 akhir. Jadi misalkan nanti nih ya, angkatan 2023, semester depan kan semester 4. Maka setelah UAS, Anda mau melakukan proses magang, boleh gitu ya. Tapi ingat, lah ini ada harus mengurus izinnya 6 minggu. Kenapa kok 6 minggu? Karena habis 6 minggu ini ya, ketika Anda ngurus penerbitan izin magang, prosesnya seminggu. Setelah seminggu itu kamu terima berkasnya, kamu menuju ke tempat magangnya. Mau menyampaikan bahwa ini, kesepakatan waktu dan sebagainya. Setelah waktunya sepakat, ya, itu berarti 3 minggu sebelum waktu Anda mulai magang, Anda harus daftar ke PJMK mata kuliah magang. Nah, kenapa kok saya alokasi 3 minggu? Karena 2 minggu itu saya butuh untuk menerbitkan, mengajukan penerbitan surat tugas dosen bimbing magang. Nanti Bu Anila berdasarkan form isian Anda, saya akan mengajukan propose ya, drafting untuk mahasiswa ini, dosen pembimbing yang saya yang saya usulkan itu ini. Mahasiswa ini. Mahasiswa ini tempat magangnya di sini, dosen pembimbing yang saya usulkan ini yang saya usulkan gitu ya. Dan nanti kemudian Wadik 1 akan melihat itu
apakah beliau meng-ACC atau tidak, bisa diganti, bisa juga enggak, gitu ya. Itu semua butuh proses sekitar 2 minggu. Ya, kemarin saya pikir mungkin 1 minggu cukup, ternyata kemarin berdasarkan evaluasi saya di yang sekarang ini ya, paling cepat seminggu ya, tapi rata-rata sekitar 2 sampai 3 minggu, ya. Nah, setelah 2 minggu nanti terbit surat tugas dosen pembimbing magang, maka saya akan menyampaikan surat tugas tersebut ke dosennya, ya, saya sampaikan ke dosennya, saya juga akan share di grup magang. Nah, Anda punya waktu 1 minggu nih untuk Anda menghubungi dosen pembimbing untuk melakukan proses diskusi pembimbingan sebelum Anda berangkat magang. Makanya estimasinya 2 minggu. Ya, supaya ada proses diskusi sebelum Anda berangkat magang. Oke, teman-teman yang lain wajib bergabung mengenai ini. Nah, kalau peserta tidak mengikuti ketentuan terus gimana, Bu? Ada nih yang laporan sama saya, itu banyak nih beberapa. Bu, saya menginformasikan bahwa saya sudah mulai magang hari ini, padahal saya tidak tahu. Dia daftar sekali lagi saya sampaikan. Isi G-form untuk mengurus izin magang itu berbeda dengan Anda mau mendaftar sebagai peserta kuliah. Kalau ada izin magang, Anda nanti mau magang aja. Nggak di magang itu kalau nggak dinilai lah ya nggak apa-apa toh. Magang kan, saya magang mau bantu Bu, atau saya magang mau dapat duit, ya boleh-boleh aja kan. Itu hal yang berbeda. Jangan dianggap bahwa kalau Anda urus izin magang, Bu Anila tahu, ya tidak. Apakah setelah ngurus izin magang, maka tempat magangnya itu pasti menyetujui Anda magang? Belum tentu. Maka setelah itu Anda harus daftar. Enggak terus, kalau Anda terus kemudian seperti tadi, Bu, saya hari ini sudah mulai magang. Mohon saya, dosen pembimbing magang saya siapa, Bu? Lu Anda lo nggak daftar. Terus saya tanya, magangmu berapa lama? 1 minggu, 2 minggu. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu. Artinya apa? Saya butuh waktu paling nggak 2 minggu untuk menerbitkan surat tugas. Mengurus ya, surat tugas yang menerbitkan Suwadek 1. Surat tugas itu keluar, magangmu sudah selesai. Terus yang dibimbing apanya? Maka kalau yang seperti ini, saya tidak akan meng-approve sebagai peserta mata kuliah magang karena nggak ada proses pembimbingan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa aktivitas pembelajaran dari GAM ada 4 aktivitasnya yang wajib untuk dilakukan. Yang pertama adalah Anda melakukan observasi pengamatan di tempat magang. Yang kedua, Anda melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan skill ya, upgrade skill, itu di bawah supervisi apoteker pembimbing yang ada di tempat magang masing-masing. Yang ketiga, diskusi pembimbingan. Yang keempat, pertanggungjawaban seminar laporan hasil akhir. Ya, kalau salah satu aktivitas itu enggak ada, terus gimana? Dianggap sebagai Anda melalui proses? Ya enggak ya. Jadi, untuk yang seperti ini, maka yang saya tidak punya datanya, maka saya tidak tahu. Kalau yang kemarin beberapa teman-teman ada yang tertib, jadi sudah menghubungi saya dulu, itu sudah saya catat. Walaupun saya belum menerbitkan surat pendaftaran, sudah saya catat. Jadi sudah saya ajukan ke pimpinan untuk drafting nama siapa dosen pembimbingnya. Gitu. Ya, walaupun kan ada yang mepet banget, cuman 2 seminggu ngasih tahu saya. Saya excuse dulu karena kita belum briefing. Ya, tapi untuk yang memberitahu saya pada saat hari itu dia begini, saya tidak akan menganggap itu sebagai peserta magang. Silakan magang, tapi sesuai dengan prosesnya ini ya, baru kita masukkan sebagai peserta magang. Oke ya. Kemudian dosen pembimbing, ingat dosen pembimbing Anda tidak boleh memilih sendiri ya. Tapi nanti kami yang akan menentukan. Oh, kemudian ada pembimbing lapangannya. Nah, pembimbing ini siapa? Apoteker. Pembimbing lapangan adalah apoteker. Maka salah satu yang harus Anda pastikan adalah kalau nanti Anda mencari tempat magang, ada apotekernya atau enggak. Kalau di situ misal nih, toko obat tuh nggak ada apotekernya. Terus Anda mau belajarnya gimana? Wong Anda itu calon apoteker, masa Anda belajar dari TTK? Tidak mungkin, ya. Nah, hal-hal seperti ini loh ya nanti juga akan diverifikasi atau ditanyakan oleh dosen wali ketika menyetujui Anda magang situ apa enggak.
ya. Jadi jangan sampai melewatkan itu. Nah, tempat magang untuk kuliah magang satu, magang dua ini bervariasi. Bisa di mana-mana ya, bisa berupa instansi pelayanan kefarmasian, ada rumah sakit, apotek, puskesmas, kemudian industri juga boleh, distribusi BBF boleh, Dinkes, Bepom, Badan POM boleh, laboratorium pengujian ULP, kemudian TDC, apa ITD ya, kemudian ada Halo Center dan sebagainya itu boleh ya. Tapi tolong pastikan bahwa ada apoteker di situ. Kalau Anda bingung, Anda boleh tanya ke Bu Anila, gitu ya. Kemudian kalau janjian sama saya, tolong ya, H-1 ya. Jangan Anda langsung dadaan gitu. Kalau misalkan saya nggak jawab, itu berarti saya nggak punya jawabannya. Ya, jadi Anda boleh spamming, Anda buka lagi boleh gitu ya. Kadang-kadang saya entah itu ketumpuk dengan WhatsApp yang lain, atau saya belum punya jawaban di atas pertanyaan Anda. Anda boleh spamming untuk WA lagi, tapi jangan janjian langsung Anda ini ya. Karena nanti saya kadang-kadang nggak bisa memastikan bahwa ada waktu untuk itu gitu loh ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda itu ya, diskusi itu belum untuk sempat. Kemudian, nah ini ketentuan terkait dengan tempat magang ya, bersedia menerima lama magangnya itu juga harus ada kesepakatan ya, 90 sampai 270 jam ya. Ini minimal 90, maksimal 270 jam yang 14. Tapi nanti Anda bisa tanya ke tempat magangnya ya. Kenapa? Karena tempat magang itu macam-macam. Industri itu seringkali mensyaratkan minimal 1 bulan atau bahkan minimal 3 bulan. Jadi pasti akan lebih dari sekian jam itu. Nah itu kembali ke Anda, Anda mau apa enggak? Ada yang bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan ya, langsung angkat tangan. Izin Bu Anila Ya, tanya. silakan. Nah Iya, itu tadi silakan. untuk yang kasus industri kan tadi minimal 1 bulan. Nah terus misal dapatnya di luar Surabaya atau harus meninggalkan kuliah itu gimana ya Bu Anila? Nah, oke. Yang saya sampaikan tadi, oke baik Divansa, ini mungkin pertanyaan dari yang lain juga ya. Yang Bu Anila sampaikan kali ini adalah magang 1 dan magang 2. Magang 1 sama magang 2 itu SKS-nya kecil, 4 SKS. Pasti tidak akan ada yang meninggalkan tempat. Ya, Divansa. Kalau kamu terkait dengan magang yang durasi panjang, maka bukan ini. Bukan ikut mata kuliah magang 1 atau magang 2, itu MBKM yang lain ya, MBKM yang 10 SKS atau 20 SKS. Kalau yang seperti ini kasusnya gimana? Nanti kamu bisa menghubungi saya di luar ini. Karena bedanya begini deh, kalau yang magangnya durasinya itu SKS-nya bukan durasi ya, SKS-nya kecil, SKS-nya 2 SKS dan 4 SKS, maka prosedurnya adalah kuliah. Magangnya ini adalah magang kuliah ya. Jadi Anda sebagai peserta kuliah magang 2 SKS atau 4 SKS. Tapi kalau kamu tadi sampai sekian lama durasinya ya, panjang gitu, berarti dan itu full, maka ini kalau magang 10 SKS, 20 SKS, ini modelnya adalah konversi. Kalau konversi mekanismenya bukan melalui KRS, bukan melalui kuliah. Beda lagi mekanismenya, mekanisme konversi. Nanti kamu bisa tanya sendiri ke Bu Anila, tapi tolong kamu tanyanya kalau mau yang durasinya seperti ini, yang kamu sampai 1 semester nggak ikut kuliah gitu ya. Berarti hubungi saya mungkin 2 minggu sebelum kamu merencanakan kapan kamu akan mengambil itu. Karena ada banyak sekali dokumen yang harus kamu persiapkan. Clear ya sampai sini ya. Dan harus diingat ya, Bu, tapi kalau misalkan Bu ya, saya ini magangnya 3 bulan Bu, 3 bulan saya itu tapi setiap hari 3 jam, dan tempatnya di Surabaya. Maksud saya ini sebagai aktivitas saya untuk mengambil mata kuliah magang 2 misalkan. Ya kalau itu kan boleh, walaupun 4 bulan, kan boleh, bisa kan gitu. Kalau itu ya nggak memungkinkan ada, ya ngapain? Kalau untuk magang 1, magang 2 kan cuma 4 SKS kan nggak worth it. Terus tadi tanya Ryan Rifansa. Paham ya Rifansa ya? Bang Bu Anila, makasih Bu Oke. Anila.
Nah, untuk yang teman-teman yang mau ngambil durasi panjang nanti saya akan sampaikan belakang ya setelah, menyampaikan terkait dengan mata kuliah ini, supaya nggak blur, kepalanya supaya nggak blur, karena berbeda berbeda ya, hal yang berbeda. Oke ya. Dini, silakan Dini kalau ada pertanyaan. Iya Bu, saya izin bertanya. Saya saat ini kan saya semester 4 Bu, terus tadi Ibu bilang bahwasannya yang boleh ikut magang itu semester 4 ke 5 dan semester 5. Terus nanti kalau saya misal magangnya di liburan semester 4 itu nanti maksudnya minta kelas di semester KRS di semester 4 atau masuk ke KRS semester 5 ya Bu? Sekarang pertanyaan saya, KRS itu untuk ngapain sih? Mengeluarkan nilai nggak sih? Iya Ibu. Lah Berarti kalau kamu nanti kamu KRS di semester 4, ya kalau semester 4, magangnya itu saat semester 4, nilainya bisa keluar saat itu? Enggak kan? Ini? iya Ibu berarti 5. Iya, di semester 5 ya, karena kamu pasti karena pada saat kamu melakukan magang tadi di masa liburan itu kan sudah lewat proses KRS-an, sudah proses KHS-an kan? Oh, oh iya Bu. Iya kan? Heeh, setelah kan biasanya durasinya kan Anda misalkan ngambil setelah pada saat seperti ini nih biasanya mahasiswa ya, setelah UAS sampai dengan nanti ini proses KRS-an di semester depan, anak-anak akan mengambil magang-magang tadi di jeda antar semester. Ya otomatis kan masuk nilainya mau dimasukkan ke semester 4. Ya nggak nututi toh, karena batas penilaian harus masuk di tiap semester itu paling lambat 2 minggu setelah UAS. Seminggu sih misalnya. 1 minggu setelah UP, kurang lebih 2 minggu setelah UAS, ya. Jadi kan pasti gitu. Lili, silakan. Ya baik, terima kasih Bu Anila untuk waktunya. Saya izin bertanya Ibu, kebetulan kan saya akan melakukan magang di liburan semester ini, yang otomatis KRS-nya akan saya ambil di semester 6 nanti. Hmm. Saya izin bertanya Ibu, terkait kemarin kan mungkin banyak miskom karena sayanya juga, itu kalau untuk terkait dosen pembimbing, itu apakah bisa diurus setelah dilakukan magang atau sebelumnya? Maaf jika kembali ke topik tadi, Bu. Terima kasih. Oke. Kalau Anda lakukan setelah Anda magang, terus fungsinya dosen pembimbing apain? Dosennya itu dosen pembimbing atau dosen tanda tangan? Ya kan? Saya jawab sendiri ya. Kira-kira ya, kalau Anda ketemu ngadep ke dosen pembimbingnya, terus kemudian saya mau melakukan bimbingan, tapi magang saya sudah selesai dan ini laporan saya, terus apa yang mau dibimbing? Dijawab ya, terjawab ya. Dosen pembimbingnya akan menolak untuk melakukan proses bimbingan. Baik, Ibu, saya izin bertanya kembali. Heeh. Ini kan saya sudah dapat dan kebetulan instansi yang saya tuju ini kan tidak bisa dihubungi secara jarak jauh, yang diartikan kita harus datang sendiri dan bertanya dan menanyakan tentang magang ini. Nah, jika saya sudah apply dan mendapatkan surat dan lain-lain, apakah saya bisa ngurus dosen pembimbing saat ini, Bu? Maksudnya saya kebetulan belum mulai magangnya. Bisa, tapi gini, kamu pastikan bahwa kamu magang di mana? Karena case bisa beda. Kamu magang di mana? Di Balai Besar POM, Bu. Di BPOM. Itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Pertanyaan saya. Dari tanggal 8 Januari sampai tanggal 24 Januari. Oke, itu berarti berapa minggu? Terhitung 2 minggu lebih, Bu. Nah, kalau 2 minggu, sekarang kan tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 3, tapi Jumat ya. Artinya proses saya untuk kalau misalkan kamu mendaftar, proses saya mengajukan, itu terhitung tanggal 6 kan? 2 hari berikutnya kamu sudah magang. Kira-kira surat tugasnya sudah turun apa belum? Belum pasti. Ngerti maksudnya Bu Anila? Proses pengurusan surat tugas itu rata-rata 2 minggu. Karena surat tugas itu bukan saya yang buat, Mbak. Surat tugas itu yang menerbitkan adalah Kodek 1. Dan itu tumpukannya kan banyak ya. Itu 2 minggu.
Opsinya adalah kamu sampaikan ke BPOM untuk mundur waktunya, timingnya diundur, undurkan dulu 1 minggu paling enggak. Kamu hitung lagi. Paham nggak, Lili? Baik, Kalau tidak, maka ya lebih baik saya coret aja dari daftar peserta kuliah magang, karena pasti nanti akan ribet. Anda tahu ya, instansi itu seringkali kemudian meminta Anda menanyakan siapa dosennya. Padahal saya baru tahu Anda daftar di situ, Anda baru menghubungi hari itu kayak gini misalkan. Hari Jumat atau hari Seninnya. Bu, terus Anda dengan paniknya, Bu, ini saya sudah magang, instansinya ingin tahu dosennya, saya siap mau diskusi. Nah, saya kan nggak bisa menyampaikan saya dosen pembimbingmu. Kalau saya drafting nama dosennya, saya mengajukan usulan ke pimpinan, iya. Tapi kemudian dosen pembimbing itu akan dilihat oleh Pak Krisnawan, KPS, dan juga oleh Dik 1. Yang dilihat itu apa? 1, kesesuaian dengan bidang. Apakah dosen tersebut itu memang sesuai dengan bidangnya, bidang tempat Anda magang. 2, utama dia yang Anda nggak akan tahu, dan kerja. Dosen ini banyak nggak sih bimbingannya? Kalau dia banyak bimbingannya, bisa jadi nanti nggak bisa bimbing Anda, maka dialihkan ke pembimbing atau dosen lain yang bebannya masih tidak terlalu banyak. Jadi, makanya kenapa prosesnya itu bisa jadi 2 minggu. Karena Anda bayangkan ya, kalau nanti ini yang magang ini kan berarti kan ada dari angkatan 2022, 2023 nih ya. Kemungkinan lonjakan akan ada di semester depan. Itu bisa jadi 240 orang loh, Mbak. Jadi saya butuh berapa? Dosen kita itu ada 70. Kan nggak mungkin 70 dosen itu akan memegang 200 anak ya. Paling hanya separuhnya. Mungkin hanya ada sekitar sebarannya hanya 100 dosen yang bisa membantu. Karena yang lain sudah penuh aktivitasnya dengan S2, S3 gitu. Clear ya? Nah, dari 100 orang itu dibagi. Artinya setiap orang membimbing berapa mahasiswa. Jadi belum tentu bisa perbandingannya belum, bahkan bisa jadi nggak sampai 100. Ya, karena beberapa dosen juga kan punya aktivitas manajerial yang sibuk ya, jadi nggak bisa ini. Biasanya rata-rata satu dosen itu membimbing antara minimal sampai maksimal sekitar 9 anak bimbing magang. Jadi bisa bayangkan, makanya kenapa nggak semua dosen itu bisa, makanya Pak Krismawan, KPS itu melihat bebannya, proporsinya, gitu, supaya Anda bisa terhandle, supaya nggak terkendala. Ya, jadi gitu ya Lili. Nah, terus kemudian itu tadi ya saya kembali. Jadi otomatis ketika Anda tanya sama saya nggak bisa menyampaikan sebelum itu dioperasi oleh pimpinan. Sebenarnya siap. Nanti akan jadi nggak enak juga dengan tempat magangnya. Yang sering tuh tanya ya, yang kemudian saya kasihkan ke Anda. Kasih aja nomornya ke saya. Jadi mereka tuh menghubungi Bu Anila. Anda nggak bayangin kan? Anila tanya ini, saya sampaikan, Ibu ini keduluan prosesnya, mahasiswanya begini, 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 begini. Dan beberapa dosen pembimbing yang kemudian tahu statusnya, beberapa menjadi tidak berkenan memberikan penilaian baik Anda karena Anda tidak mengajukan jauh-jauh hari. Artinya Anda itu tidak menganggap dosen sebagai pembimbing Anda, tapi Anda hanya menganggap dosen sebagai penanda tangan laporan. Itu juga apapun yang Anda lakukan. Itu menjadi beberapa nilainya itu ke saya tidak baik. Kemudian saya bilang sama mahasiswa saya, wah kalau kayak begini kan resikonya ada di Anda. Makanya kemudian saya sampaikan ke mahasiswanya, ini dosennya kayaknya tidak nyaman dengan proses ini. Kamu tolong mundurin waktu magangmu daripada nanti Anda bermasalah dengan dosen pembimbingnya. Kenapa, Dek? Karena Anda nanti sampai profesi ketemu sama dosen pembimbingnya. Jadi tolong perlakukan, hargai dosen pembimbing dengan baik, tempatkan dengan baik. Itu ya pesan saya ya. Oke, jadi peraturan ini berlaku mulai sejak saya sampaikan sekarang. Ya, acuan waktu ini berlaku sejak saya melakukan briefing ini.
ya. Jadi kalau yang kemarin ada terjadi, Bu, tapi kemarin ada yang ngerasa ALP cuma ngadep ke Bu Anila 2 minggu sudah di ACC. Ada lagi yang mana apotek apa itu dari ACC karena saya belum membriefing ini. Ya, tapi untuk yang sudah masuk pertanggal ini, ini. Nanti kalau bingung Anda bisa WA saya Japri ya. Itu ya Willy ya. Baik, Nanti coba diusulkan untuk daripada nanti ada dosen yang tersinggung nanti kasihan kamu nak. Gitu. ya baik Ya. Ibu, saya izin bertanya yang pendek aja sebelumnya. Ya. Berarti kalau kita misalnya nanti saya sudah mulai tetapi ternyata belum turun juga surat penugasan dosen pembimbing saya siapa dan saya mendapatkan dosen pembimbing di tengah-tengah saya sedang magang, tidak apa ya Bu? Maksudnya gimana saya nggak ngerti. Jadi kan seperti yang Ibu bilang tadi mungkin saya magangnya bisa diundur seminggu karena untuk diurus lagi surat penugasan dosen pembimbing saya. Nah, kalau ternyata sudah saya mundurkan seminggu dan ternyata dosen pembimbing saya belum keluar, Bu, apakah saya perlu mengundur atau saya tetap mengikuti magang saja? Oke. Jadi ini mekanisme penerbitan surat tugas ya yang mungkin Anda tanyakan ya supaya Anda punya bayangan. Jadi intinya begini. Ketika Anda daftar sebagai peserta magang, Bu Anila akan meminta Anda untuk mengisi G-form. Ya kan? Saya akan minta Anda untuk mengisi G-form. Kemudian, mungkin saya butuh waktu sekitar 2 hari ya, untuk menerbitkan permohonan ke 2 hari itu 2 hari kerja ya. Kalau Anda ngisinya Jumat ya, jangan dihitung Sabtu atau Minggu saya akan melakukan itu. Enggak, 2 hari kerja. 2 hari kerja itu, ya, saya kemudian akan melihat, kan Anda sudah masuk nih. Oke, kemudian saya akan melihat komposisi ya, yang ada di pembimbingan segala macam, saya akan mengajukan propos nama. Propos nama, ya. Nah, ketika saya melakukan propos nama ini, Bu Anila itu menghubungi dosennya dulu, nak. Beliau berkenan atau enggak. Ini mekanisme yang akan saya ambil sekarang. Tidak seperti yang semester lalu. Kalau semester lalu saya majukan semua, baru kemudian saya baru menghubungi beliau masing-masing. Kalau sekarang enggak, saya balik. Saya akan menanya tadi ya ke selected dosen ya, dosen-dosen yang kemudian saya kira-kira ini beliau ini, saya akan kontak beliau, apakah beliau berkenan untuk membimbing Anda dan sebagainya, gitu. Kalau beliau berkenan, maka kemudian saya akan mengajukan permohonan ke KPS dan Wadik 1. Gitu. Nah, yang lama adalah pasti diproses saya mencari dosennya. Paham ya? Jadi kalau misalkan dalam 2 hari saya proses mencari dosen sudah oke dosennya, maka saya akan majukan ke Wadik 1. Nah, otomatis saya akan menyampaikan ke Wadik 1 bahwa pengajuan saya ini sudah dengan persetujuan beliau, dosen yang bersangkutan. Sehingga kalau mekanismenya seperti ini, jika nanti surat tugas itu belum selesai, tapi dosen saya akan tanya ke Wadik 1, intinya di-approve atau tidak beliau. Mungkin seminggu setelah Bu Andila mengajukan, Andila akan konfirmasi, ya, apakah ini di-approve atau tidak. Kalau misalkan ya udah Bu di-approve sih Bu, tapi nanti tunggu prosesnya karena masih ada di meja ini gitu ya. Maka sebenarnya dosen pembimbing sudah tahu bahwa beliau akan membimbing Anda. Paham ya Lili ya? Jadi nanti saya akan menyampaikan sama Lili, ini nama dosen pembimbingnya, silakan menghubungi beliau untuk berdiskusi. Paham ya? Paham Ibu. Nah, itu. Jadi nanti nanti Bu Anila akan menyampaikan ke beliau bahwa surat tugasnya masih diproses. Gitu. Ya. Tapi tolong jangan semuanya memperlakukan seperti ini. Kalau semuanya memperlakukan seperti ini, saya ban semua. Ya, ini hanya saya izinkan untuk yang sudah terlanjur. Untuk yang berikutnya enggak. Ya, tapi saya tetap minta Lili untuk memundurkan 1 minggu. Supaya apa? Supaya masih ada spare waktu lah ya. Paling enggak dosen ini terinfo dan Anda bisa diskusi dengan beliau dulu. Tapi kalau kamu sudah berangkat ke Senin mulai kan saya nyari dosen aja belum. Ya, gitu ya. Jadi
Tolong dipikirkan bahwa Bu Anila butuh untuk bukan seleksi ya, membutuhkan konfirmasi kesediaan dosen itu paling nggak 3 hari. Soalnya kan aktivitas saya kan nggak cuma ngurusin magang ya, nggak cuma ngurusin magang gitu loh ya, tapi kan ada aktivitas banyak yang lain ya, apalagi sekarang aktivitas penilaian dan sebagainya. Jadi mohon kerjasamanya. Ngerti ya Lili ya, sampai sini ya? Iya, baik Jadi Ibu, minta terima tolong kasih. Lili diundurkan ya, diundurkan seminggu ya. Iya, baik Ibu. Oke, jadi paling nggak starting di tanggal berapa ya Lili ya? Sebentar saya kasih baca dulu. Starting di tanggal 15 Ibu. Boleh, tanggal 15. Tanggal 15, terus tapi nanti Lili hubungi Bu Anila, nanti saya kasih G-form-nya supaya Lili bisa segera mendaftar. Nah, Bu Anila ini tidak bisa hari Sabtu Minggu mengkonfirmasi dosen. Ini buat semuanya juga ya. Saya itu sangat berusaha. Saya bukan orang yang bisa enaknya ya memperlakukan orang ya. Artinya Sabtu Minggu saya nggak akan urusan kerjaan dengan dosen-dosen lain. Ya, jadi saya akan menghubungi dosen itu tanggal 6. Paham ya Lili ya? Buka daftarnya Lili masukkan, kemudian mungkin saya tanggal 6, 7, 8 saya akan mengkonfirmasi dosen-dosen yang mungkin nanti bersedia untuk membimbing Lili 6, 7, Baik 8. Ibu. Baru setelah itu saya proposkan ke Wadek 1 surat Baik Ibu. usulannya. Gini ya, gitu ya. Jadi saya kalau Sabtu Minggu ya pasti enggak. Dan saya juga membiasakan ke Anda semua, semua WA yang masuk di Sabtu Minggu pasti saya nggak akan jawab. Ya, kecuali yang memang urgent ya. Urgent itu apa? Misalkan kemarin tuh ada anak yang magang kemudian kecelakaan. Ada yang magang kemudian kecelakaan terus bingung gimana dengan ini, ya saya jawab. Tapi kalau yang nggak urgent, apalagi karena kesalahan Anda sendiri dan itu bisa nanti diselesaikan hari Senin, saya nggak akan jawab. Ya, karena semua orang itu berhak untuk libur ya. Urusannya kerja terus ya. Jadi Anda juga harus mengerti ya. Untuk mengajarkan Anda ini ya tentang disiplin. Oke, gitu ya, Lili ya. Ya, Oke, baik. Terima berikutnya kasih Ibu diagram. sebelumnya. Baik, Ya. terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya, kan magang saya kemarin tuh konversinya 10 SKS ya. Ini nanti konversinya masuk ke magang 1 atau magang 2 gitu. Terus, Oke. Heeh. mohon maaf. Terus? Lalu ini nanti akan dikonversi di semester berapa gitu Bu? Karena kemarin saya tuh di awal semester 5 itu mau nge-KRS magang, tapi kata Pak Cis itu nanti saja, tidak usah KRS magang di semester 5 ini, seperti itu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah masih perlu presentasi Bu? Karena kemarin saya juga tanya ke Pak Cis, katanya apakah perlu presentasi Pak? Kata Pak Cis itu enggak usah begitu Bu. Karena kebetulan Pak Cis dosen wali saya sendiri dan dosen pembimbing, seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Ya, tadi Mbak Nila sampaikan ya. Untuk yang saya sampaikan sekarang ini adalah mata kuliah magang 1, magang 2. Ya, bukan magang secara umum, enggak. Ya. Jadi magang 1, magang 2 adalah magang yang berbasis mata kuliah, bukan konversi. Kalau konversi, saya tidak bisa menjawab diagram. Karena iya, konversi itu adalah ranahnya tim konversi. Yang menghubungi ke tim konversi adalah KPS. Bu Anila itu selama ini hanya membantu untuk secara administrasi. Ya, paham ya maksudnya? Secara administrasi artinya membantu Pak Cis ya. Kenapa kok sama Bu Anila kontaknya? Saya membantu secara administrasi, artinya ya wes tak bantu untuk memplottingkan dosen pembimbing, tak bantu untuk mengkolekting laporannya, bantu untuk terkait dengan mengumpulkan form penilaian. Tapi penilaian itu kan sebenarnya form penilaian yang di magang 1, magang 2 kan? Bukan konversi sebenarnya ya. Nah, nanti konversinya ya tim konversi yang menentukan diagram. Jadi tanyakan ke Mbak Cis ya. Tanyakan ke Mbak Cis ya diagram ya. Karena Bu Anila nggak bisa jawab kalau terkait dengan konversi. Oke. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan atau tidak. Nah, ini saya juga belum mendiskusikan ini dengan Pak Cis dan Bu Rista. Jadi untuk magang-magang besar yang konversi nggak cuma 10 SKS ya, diagramnya kan 10 SKS ya yang biochem ya. Tapi ada juga yang magang industri yang 20 SKS. Terus seminar apa enggak? Ya, memang saya mau tidak mendiskusikan itu. Jadi yang saya sampaikan sebagai seminar adalah seminar untuk kuliah magang 1 dan magang 2.
Clear maksudnya? Clear ya maksudnya? Nggih, Bu. Paham ya sampai sini ya? Nah, karena kalau dari kalian yang aktivitasnya panjang, itu sebenarnya proses penilaian itu diskusi sama dosen pembimbing itu nggak 3 kali ketentuannya. Lebih dari itu. Ya, sehingga dosen pembimbing itu karena sekian bulan nih, bisa jadi hampir setiap bulan itu dosen pembimbing akan berdiskusi. Saya itu ingat kayak Prof. Era, kemudian Prof. Retno, itu saya ingat beliau sering kali diskusi sama mahasiswanya. Sehingga mungkin seminar dan juga mengarahkan Anda seperti apa itu mungkin nggak terlalu perlu ya karena kan sudah istilahnya Anda sudah apa ya sudah mempertanggungjawabkannya udah bolak-balik gitu. Tapi kalau yang ini yang pendek-pendek yang magang cuma 1 minggu, bayangkan bandingannya ya. Diagram mungkin magang 3 minggu. Sorry kok 3 minggu, 3 bulan ya, 2 bulan apa 3 bulan saya lupa. 6 bulan. Masa 6 bulan kamu? Oh kamu Iya. part time? Oh kamu part Iya, time part time. sebenarnya ya? Iya. Part time, oke. Bayangkan yang diagram ini magang 6 bulan part time. Tentu beda dengan yang magang cuma 1 minggu, 2 minggu. Nah, ya kan pasti ada proses yang untuk memastikan betul-betul bahwa kamu itu sebenarnya capaianmu seberapa sih gitu, capaianmu seperti apa sih gitu. Nah, kalau yang magangnya 6 bulan kan bisa bolak-balik sudah diskusi sama Cisnawan diagram ini. Paham ya? Jadi mungkin untuk yang 10 dan 20 ini sebetulnya masih ngomong mungkin ya. Itu nggak perlu seminar hasil. Tapi yang magang pendek ini memang perlu untuk seminar hasil karena satu jumlahnya banyak mahasiswanya, magangnya juga pendek, kadang-kadang bimbing juga membutuhkan saya tuh nggak bisa ngelihat keseluruhannya gitu. Saya lupa anak ini kayak gimana-gimana karena kan ya bimbingannya banyak. Clear ya diagram? Oke, Nggih, Bu, ya sama udah. clear. Heeh. Terima kasih. Jadi kesimpulannya takono balik nang Pak Cisna yo. Meskipun versi sambil Nggih, Bu, diingetin siap. Pak Cisna. Oke, Risma. Misi Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya kan terkait dokumen dan laporan juga alhamdulillah sudah selesai. Nah, tinggal penilaiannya. Ini Ibu kemarin sampaikan bahwa batas penilaiannya ada di tanggal 13 kalau nggak salah ya. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan itu penilaian dari dosen pembimbing maupun saya ingin memastikan lagi sebetulnya dosen pembimbing itu nanti Sebentar. Saya ini biar nggak kacau ya. Nanti bingung. Momen ini saya buat briefing ini itu saya gunakan untuk membriefing yang akan magang sebenarnya, bukan yang sudah magang. Paham ya? Karena aturan untuk yang akan magang itu berbeda dengan yang sudah magang kemarin. Maaf Risma ya, saya potong supaya nggak kacau. oh nggih Bu, baik. Ya, nanti anak-anak tuh bingung. Ya, loh kok yang kakaknya kok begini, kok saya kok begini, bingung. Saya nggak akan jawab di sini ya, Risma. Nanti Iya. kalau perlu, ini saya kemarin sore jam 6 saya sudah dapat file surat tugasnya. Insya Allah setelah magang ini saya akan distribusikan ke dosen-dosen pembimbingnya. Anda bisa menghubungi dosen pembimbingnya. Nanti mungkin saya rencanakan mungkin besok gitu ya. Kita buat Zoom seperti ini. Nanti silahkan bertanya di Zoom atau menyampaikan ke apa yang terjadi di apa gitu ya. Kan saya nggak tahu laporan dari Anda semuanya. Nanti besok ya. Supaya ini nggak kacau deh, bingung nanti yang ini karena aturan mainnya udah agak ada perbedaannya. Risma. Nggih Bu, baik. Paham ya Risma ya? Nanti berarti kita janjian mungkin insya Allah mungkin besok gitu ya, hari Sabtu ya Risma ya. Nanti saya akan woro-woro di magang 1, kan ada kan WhatsApp grup kita kan masih ada peserta peserta kuliah magang 1 sama 2 yang semester ini kan masih ada grupnya. Saya akan woro-woro di situ untuk kita bisa nge-Zoom. Ya, jadi sesinya jangan dicampur sama yang baru ini, soalnya ini agak berbeda, ada perbedaan terkait beberapa hal ya untuk prosedur dan sebagainya. Biar nggak bingung nanti. Nggih Bu. Ya, oke, wes gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Pertanyaan yang mau proses magang? Oke, kalau nggak ada ini ya. Nah, kemarin ingat ya, untuk magang ini, untuk mata kuliah
pilihan magang 1, magang 2 itu termasuk kategori magang mandiri. Artinya tidak ada pembiayaan dari fakultas, jadi Anda sendiri yang meng-cover kalau misalkan ada pembiayaannya gitu ya. Jadi Anda boleh aja mau mengambil atau enggak gitu. Contohnya itu yang banyak terjadi adalah di rumah sakit ya. Di rumah sakit itu seringkali ada biaya, misalkan 1 bulan itu bervariasi. Ada yang 200.000, ada yang 1 bulannya itu 500, ada yang 1 bulannya itu 700 gitu ya. Nah, kalau misalkan gimana Bu? Saya disuruh ingat ya, ini mata kuliah pilihan. Artinya Anda boleh milih. Yang pertama, Anda boleh milih Anda mau ngambil mata kuliah ini atau enggak, bebas. Yang kedua, kalau misalkan Anda, "Bu, saya tetap mau ambil mata kuliah pilihan, tapi saya nggak bisa, bayar itu." Ya sudah, kalau gitu bergantilah pindah ke tempat magang yang lain. Kan boleh. Ya, jadi, saya sampaikan seperti itu supaya Anda bisa pastikan dulu dari awal ke tempat magangnya. Yang kedua, tempat magang ini wajib harus ada apotekernya. Kenapa? Nanti apoteker ini akan Bu Anila minta nilainya ya. Kemudian tidak ada hubungan kekerabatan atau hubungan khusus ya dengan pihak tempat magang. Lamanya magang itu ditentukan oleh tempat magang. Jadi kalau misalkan tempat magang, Anda, "Pak, saya hanya butuh 90 jam, tapi saya butuh Mbaknya di sini tuh 200 jam, tapi saya hanya butuh 90 jam." Ya itu terserah kamu, mau kamu ambil apa enggak, tapi yang tetap yang hanya untuk penilaian adalah yang 1 SKS kalau kamu 2 SKS kalau kamu program berapa SKS ya. Intinya harus jaga nama baik lah di sana ya. Kemudian ini saya buat ya, karena kemarin dari ibu saya revisi, nah ini tata tertibnya. Ini Anda tidak boleh mengunggah setiap foto ataupun rekaman-rekaman yang Anda ambil di tempat magang itu harus izin pembimbing lapangan yang ada di sana. Ya, jadi kadang-kadang itu Anda tag TikTok kan, mau Anda bikin reels, bikin apa, sesuatu itu menurut Anda baik. Tapi Anda harus ingat ya, di media sosial itu tidak semuanya itu baik. Akan ada aja resiko yang menyebabkan tempat magang ini mendapatkan citra buruk atau fakultas farmasi mendapatkan citra buruk. Contoh misalkan, Anda mungkin HI nggak apa-apa berpikirnya. Terus kemudian ada yang berpikir begini, ini apa sih? Katanya kegiatan magang buat kuliah. Katanya kegiatan magang buat dapetin nilai. Tapi kok magang tapi tingkahnya joget-joget. Ini fakultas farmasi macam apa sih? Loh, bisa jadi kayak begitu, ya. Nah, kebetulan tim humas itu kan Bu Anila ya di fakultas ya. Tapi saya juga tidak bisa mengakses semua akun-akun medsos Anda. Kalau misalkan saya ada laporan seperti itu, pasti kemudian ya kita terpaksa melakukan hal-hal yang mungkin Anda nggak suka, gitu. Ya, jadi mohon dijaga baik-baik, apa namanya, eee, apapun itu ya. Tapi nanti saya akan senang sekali ketika Anda melakukan posting ya, untuk branding aktivitas magang itu yang baik-baik, yang seru-seru, tapi, jaga juga kesopanannya gitu ya, nanti di-tag ya, di-tag, Instagram-nya fakultas ya, supaya nanti di yang tag-nya belakang itu bisa bisa terlihat gitu ya, bahwa aktivitasnya seperti itu, ya. Supaya untuk menaikkan branding fakultas juga, jadi mohon dijaga baik-baik. Kalau misalkan kemarin ada yang bertengkar. Saya mendapatkan laporan dari preseptor tempat magang, ada yang tempat magangnya tersinggung, ya. Kalau ada yang seperti ini jangan dimasukkan ke dalam ranah medsos ya. Jadi mau diselesaikan baik-baik, kalau misalkan Anda sulit menyelesaikan, sampaikan ke Bu Anila. Bu Anila yang akan menjadi mediatornya, penjembatanan untuk itu ya. Tapi jangan kemudian, api dilawan dengan api ya. Anda harus jaga sikap baik di sana, supaya ya. Nah, ini yang saya sampaikan, ada contoh laporan, ada format laporan magang di sini, ada sebenarnya di sini tinggal urut saja. Ya juga ya. Nah ini ya, pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, gambaran ini meliputi apa, teori penunjang itu apa aja. Nah ini yang harus Anda isi ya, kurang lebih kisi-kisinya seperti ini. Kemudian untuk logbook magangnya bentuknya seperti ini. Pembimbing lapangannya siapa, ya, kan tanda tangannya pasti tanda tangan pembimbing lapangan ya. Kemudian nah, kan Anda magang untuk nanti dinilai itu harus ada surat penerimaan mahasiswa magang. Jadi begini, tempat magang Anda walaupun itu apotek, minta beliau untuk membuatkan surat
menerima mahasiswa magang. Ini saya sudah buatkan contohnya, jadi bisa dipakai oleh tempat magang yang bersangkutan. Misalkan apotek, ini tinggal diisi kopnya apotek gitu ya. Menerima mahasiswa tinggal ditujukan kepada dekan. Ini adalah tertulis namanya siapa, NIM-nya berapa, magangnya di mana, sampai tanggal berapa, di bagian apa, bla 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 gitu. Ini dibutuhkan pada saat proses apa? Proses akreditasi, ya. Bagaimana proses magang itu dilakukan, kemudian kontrol atas magang, ya, itu akan diminta. Kemudian di sini ada wajib ya, saya mewajibkan ya, supaya nanti ada bukti konkret gitu loh, bahwa ini salah satu hal untuk menilai Anda apakah magang Anda itu sudah cukup untuk dinilai atau belum, yaitu surat pernyataan bahwa surat pernyataan penyelesaian magang. Ini boleh diganti dengan sertifikat, boleh. Intinya tertulis di sana bahwa nama Anda, NIM Anda, kemudian Anda dari prodi mana, itu telah mengikuti aktivitas magang tanggal berapa sampai tanggal berapa. Total waktunya berapa jam. Udah itu aja yang tertulis. Mau dalam bentuk sertifikat boleh, mau dalam bentuk surat keterangan boleh. Tapi ini kopnya adalah kopnya tempat magang ya. Terserah mana yang mana. Nah, ini kami butuhkan ya, supaya ada aspek legal. Termasuk ketika saya minta penilaian. Kalau saya minta penilaian, kemudian tidak ada surat pernyataan ini, sebenarnya tidak boleh saya minta nilai. Fakultas Farmasi itu tidak boleh minta penilaian dari preceptor atau dari pembimbing tempat magang kalau tidak ada pernyataan bahwa mereka menerima Anda sebagai mahasiswa. Itu tidak boleh kita minta nilai. Karena dasar hukumnya nggak ada. Gitu. Tapi kalau itu ada dasar hukumnya, maka kita boleh minta nilai. Ya. Oh, tapi kan nggak semua begitu, ada yang baik. Kalau ngomong masalah akreditasi, kita nggak bisa ngomong baik dan buruk, tapi sesuai dengan aturan main. Satu segera apa enggak. Gitu ya. Jadi mohon itu bisa dipahami. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang lain? Akhir? Taksi, pokoknya semua di sini. Kamu ujian kapan? Hari Selasa. Oh ya, di sini. Oke. Ya, oke. Eka? Baik, terima kasih banyak Bu Anila atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya terkait penerbitan SK dosen pembimbing tadi Bu Anila. Nah, beberapa dari kami kan kemarin sudah menemui Bu Anila, termasuk juga saya yang sudah di ACC di tempat magang begitu. Namun kemarin Bu Anila mengatakan akan memberikan G-form untuk kami isi. Nah, kemarin kami sudah memfollow up, namun masih belum mendapatkan G-form dan juga link WhatsApp-nya. Itu kami bisa mengakses di mana nggih Ibu? Terima kasih. Oke. Kasih saya waktu ya. Kemarin kenapa saya tidak memproses itu dulu? Saya kemarin mem mempush untuk bukan mempush ya, kok gak enak kata-katanya mempush ya. Intinya saya kemarin itu memonitor supaya surat tugas dosen pembimbing yang semester yang lagi berjalan ini selesai dulu. Karena kalau Anda sudah masuk lagi yang baru, saya khawatir nanti malah tertundanya banyak. Paham ya? Jadi memang saya keep, nggak saya proses dulu supaya ini selesai keluar. Nah, alhamdulillah kan sudah kemarin saya sudah dikirimin kemarin jam malam ya, jam sore, dikirimin daftar surat tugasnya itu sudah selesai. Jadi hari ini saya distribusikan. Nah, jadi nanti coba nanti WA saya lagi, saya akan kirimkan ininya, apa namanya, linknya. Ya, karena sudah saya buat sebenarnya G-form-nya, tapi memang saya tidak distribusikan dulu supaya kepala saya ini pusing. Jujur ya, kepala saya ini pusing kalau ada banyak data yang ini, maksud saya begini, kalau dua data begini kan saya susah ya. Sementara yang ini belum beres surat tugas, yang ini belum beres, ini saya menjadi sulit untuk mengkontrol. Jadi saya memang satu persatu dulu. Oke ya, jadi untuk yang kemarin sudah menghubungi saya, kemudian kemarin kan sudah saya catat sebenarnya ya. Kak ini yang di magang di mana Eka? Saya Di nggak tahu. RSUD Sidoarjo Barat, Ibu. Oh iya, yang di Sidoarjo Barat itu. Oke, nanti kamu menghubungi saya, namamu sudah ada, sudah bahkan beberapa sudah saya pilihkan ininya, apa namanya, usulan dosen pembimbingnya sudah gitu ya. Cuman memang
kamu belum mendaftar ke saya gitu ya. Cuman saya memang belum mengajukan nama tersebut ke ke Wadik 1. Insya Allah saya rencanakan hari Selasa saya akan ajukan ke Wadik 1, hari Selasa tanggal 7. Tapi nama itu sudah saya ini apa namanya sudah saya beberapa nama yang mahasiswa yang sudah menghubungi Bu Andila, termasuk yang dari RSAL, ada berapa RSAL 4 orang. Yang Sidoarjo ini kayaknya 2 ya, Eka ya? Eka ini sendirian tanya di Sidoarjo Barat ini? Sidoarjo Barat satu ya, Iya. nah, kamu sendirian. Nah, kemarin sudah saya carikan dosennya sih sebenarnya ya. Cuma saya keep dulu saya mau dulu supaya ini selesai dulu, nanti baru saya majukan. Biar adminnya di bagian apa namanya akademik juga nggak bingung gitu. Tapi Bu Anira sudah menghubungi dosennya, artinya nanti berikutnya Anda bisa berkomunikasi dengan dosennya, walaupun surat tugasnya itu belum turun. Ya, nanti saya info hari Selasa ya. Saya info hari Selasa ya. Kita WA Bu Anila lagi ya. Kita WA Bu Anila lagi ya nanti ya. Selesai Siap, ya. inilah biar kamu nggak lupa. Ya Bu Anila, nanti Bu Anila akan kirim link G-Form-nya sama WhatsApp-nya untuk join. Saya mau buyarkan dulu. Saya mau menghapuskan WhatsApp grup yang semester yang lalu dulu soalnya. HP saya nggak kuat sebelum dimasuki anak-anak magang yang baru ya. Jadi yang lama saya hapuskan dulu ya. Itu ya Eka ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Anila. Oke, sama-sama Eka. Eka ini yang kayak itu ya. Kemarin saya siapa namanya lupa. Putri ya. Oke, yuk yang lain ada lagi pertanyaan? Ya. Nanti untuk yang RSAL juga begitu ya. Kalau misalkan ada yang ada di sini dari RSAL, kontak sama Bu Anila habis ini ya. WA sama Bu Anila, nanti Bu Anila akan kirim linknya. Hmm? Sudah tidak ada pertanyaan? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya. Semoga Anda ini intinya itu nggak usah stres, tapi ikutin aja timeline waktunya. Karena timeline waktu itu dibuat anu ya, menyesuaikan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan saat ini gitu ya, Dik ya. Jadi mohon kerjasamanya supaya semuanya bisa jalan dengan baik gitu ya. Dan perlu diingat juga nggak cuma Anda sebenarnya yang ruwet, yang ribet, yang sibuk ya, tapi dosen-dosennya juga sibuk. Tapi kita semua support kok ya, kita semua support. Makanya kita atur waktunya dengan baik supaya nggak ada emosi-emosi yang di antaranya ya. Oke ya, kalau sudah berarti bisa kita tutup ya pertemuan kali ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Muni. Oke, saya izin live ya.